Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Tripitoyo, NPM 2018 020 084, Manajemen A4 Uniba Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ekonomi manajerial. Pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Dominic Salvatore, 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif efisien. Menurut Hirschey, 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua area utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Dalam ekonomi manajerial, diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti man, money, method, and material. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, ilmu keputusan. Ekonomi metrika dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal. Yang terakhir, ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapat profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga sangat bermanfaat saat terjadi pergantian manajer. Manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi ini yaitu membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan
untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan profit perusahaan. Yang terakhir, mendapatkan keuntungan. Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Peramalan permintaan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Vincent Schaepers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu 1. Permintaan bebas atau independent demand. Merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand. Merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama, jangka pendek atau short term, yaitu menentukan kualitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua, jangka menengah atau medium term, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga yaitu jangka panjang atau long term, yaitu merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Berikut adalah penjelasan dari ketiga kriteria tersebut. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi. Segera akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan sehingga banyak modal yang terserap dengan sia-sia. Ketepatan akurasi peramalan sangat berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, agar bisa memilih metode yang tepat dalam melakukan peramalan sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang ada. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana
mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih, akan tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan. Maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jenis-jenis peramalan. Menurut Render and Heiser 2004, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu peramalan ekonomi atau economy forecast. Peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Menurut Taylor 2004, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu ramalan jangka pendek atau short-range forecast, mencakup masa depan yang dekat atau immediate future, dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua, ramalan jangka menengah atau medium range forecast, mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya di tahun berikutnya. Yang ketiga, ramalan jangka panjang atau long range forecast, yaitu mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang. Metode peramalan. Yang pertama, metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif terbagi menjadi 2 model. Yang pertama, model seri waktu atau metode deret berkala atau time series. Yang kedua, model metode kasual atau casual explanatory model. Model seri waktu merupakan metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data
yang merupakan fungsi dari waktu. Model seri waktu terbagi menjadi A. Rata-rata bergerak atau moving average, B. Penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, C. Proyeksi tren atau trend projection. Model metode kasual. Model metode kasual mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independent variabel. Metode peramalan kualitatif. Metode peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen, dan lain-lain. Forecasting kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik seperti berikut ini. Yang pertama, teknik survei atau riset pasar atau market research. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei ini biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan pada responden yang terpilih dan yang dituju, sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Yang kedua, teknik jejak pendapat atau opinion polls. Teknik jejak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jejak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Jejak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pandangan pribadi atau subjektif dari respondennya. Sebaliknya, teknik survei lebih bersifat objektif. Metode Delphi. Pada metode ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderatornya menyimpulkan hasil, dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran, learning process, dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Yang keempat, analogi historis atau historical analogy merupakan teknik perencanaan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, perencanaan untuk pengembangan pasar televisi multi-sistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogis histori cenderung akan menjadi yang terbaik untuk mengganti produk di pasar, dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Yang kelima, dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel konsensus, di mana perencanaan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau sekelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Langkah proses peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan. Pada tahap ini, penentuan tujuan dari setiap peramalan harus disebutkan secara tertulis, formal, dan eksplisit. Sebelum membuat suatu ramalan, kita harus bertanya terlebih dahulu mengapa peramalan tersebut dibutuhkan dan bagaimana menggunakan hasil ramalan tersebut. Peramalan disiapkan sedemikian rupa sehingga manajemen dapat membuat keputusan-keputusan
yang tepat mengenai alokasi sumber daya yang ada sekarang. Dan oleh karena itu, si pembuat ramalan harus memahami kegunaan dari proyeksi manajerial yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Setelah tujuan peramalan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan teoritis yang menentukan perubahan-perubahan variabel yang diramalkan. Suatu teori yang tepat guna akan selalu membantu seorang peramal dalam mengidentifikasi setiap kendala yang ada untuk dipecahkan dan dimasukkan ke dalam proses peramalan. Yang ketiga, pencairan data yang tepat. Tahap ini biasanya merupakan tahap yang cukup rumit dan seringkali merupakan tahap yang paling kritikal karena tahap-tahap berikutnya dapat dilakukan atau tidak tergantung pada relevansi data yang diperoleh tersebut. Yang keempat, analisis data. Pada tahap ini dilakukan penyeleksian data karena dalam proses peramalan seringkali kita mempunyai data yang berlebih atau bisa juga terlalu sedikit. Beberapa data mungkin tidak relevan dengan masalah yang akan kita analisis, sehingga mungkin dapat mengurangi akurasi dari peramalan. Data yang lain mungkin tepat guna tetapi hanya untuk beberapa periode waktu saja. 5. Pengestimasi model awal. Tahap ini adalah tahap di mana kita menguji kesesuaian atau fitting data yang telah kita kumpulkan ke dalam model peramalan dalam artian meminimumkan kesalahan peramalan. Yang keenam, evaluasi dan revisi model. Sebelum kita penerapan secara aktual, suatu model harus diuji lebih dahulu untuk menentukan akurasi, validitas, dan keandalan yang diharapkan. 7. Penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Demi keberhasilan suatu peramalan, maka dibutuhkan input dari manajemen. Pada tahap ini dibutuhkan penyesuaian judgmental untuk melihat pengaruh dari resesi suatu perekonomian, pengaruh perubahan inflasi, kemungkinan pemogokan tenaga kerja, atau perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Yang kedelapan, revisi terakhir. Seperti telah dikemukakan, tidak ada ramalan yang bersifat statis. Penyiapan suatu ramalan yang baru akan dilakukan tergantung pada hasil evaluasi tahap-tahap sebelumnya. Yang kesembilan, pendistribusian hasil peramalan. Pendistribusian hasil peramalan kepada manajemen harus pada waktu tepat dan dalam format yang konsisten. Jika tidak, nilai ramalan tersebut akan berkurang. Peramal harus menentukan siapa yang harus menerima hasil ramalan tersebut. Tingkat kerincian ramalan sesuai dengan para pengguna dan berapa kali penggunanya harus diberikan dan diperbaiki. Setelah itu, peramal harus selalu melakukan diskusi dengan para pengguna ramalan tersebut berkenaan dengan kegunaan dari informasi peramalan tersebut. Yang terakhir, penetapan langkah pemantauan. Suatu kegiatan peramalan yang baik membutuhkan penetapan langkah pemantauan untuk mengevaluasi peramalan ketika sedang berlangsung dan langkah pemantauan yang memungkinkan seorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga. Peramal harus dibandingkan dengan hasil aktual untuk mengetahui akurasi metodologi yang digunakan. Evaluasi pada tahap ini harus dipandang sebagai suatu proses pengendalian dan merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keandalan estimasi masa datang. Jika ramalan meleset, seorang harus mencari apa sebabnya dan segera memperbaikinya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.